Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi memang beberapa hamba Tuhan telah menyampaikan firman yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat sekarang saat ini, dunia digemparkan dengan perang dunia di mana-mana. Kita sebagai orang Kristen, kita seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan diri kita agar supaya setiap saat kita mempersiapkan diri kita, dan kita harus peka bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah mulai dekat. Yesus Kristus akan datang ke dunia. Dia akan datang kedua kalinya menjemput Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Kita harus mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita mempertahankan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, disitulah kita harus tahan uji. Karena iman timbul di dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah lalai, jangan kita pernah takut dan gentar kalau kita mendengar baru perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Di dalam Matius 24 mengatakan, ini murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Ya Rabi, ya Guru, kira-kira bagaimana tanda-tanda kedatanganmu?" Apa Tuhan Yesus mengatakan? "Engkau akan mendengar dulu perang di mana-mana. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, kasih akan menjadi tawar." Coba kita lihat kehidupan manusia ketika dia menikmati akan keindahan dunia. Ketika zona nyaman, dia lupa akan Tuhan. Kasih sudah mulai jadi tawar. Anak-anak mulai memberontak terhadap orang tua. Istri mulai membenci suami. Suami mulai membenci istri. Keluarga tidak karuan. Disinilah kita membutuhkan Tuhan Yesus. Ketika kita bersalah di hadapan Tuhan, ketika kita jauh di hadapan Tuhan, kita minta ampun Tuhan. Tuhan Yesus, ada kala ampunilah dan kasihanilah aku orang yang berdosa ini, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Jangan kita pernah ragu akan Tuhan Yesus. Jangan kita malu akan Tuhan Yesus. Percayalah, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus, pasti kita akan mendapatkan kelegaan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain di luar Tuhan Yesus. Keselamatan ini diberikan cuma-cuma. Berserahlah diri kita ke dalam tangan Tuhan. Waktu Tuhan sudah dekat. Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang seperti pencuri." Ketika kita tidak didapati, kita tidak berimankan kepada Tuhan Yesus, rugi. Tuhan tidak melihat hidupmu, "Oh, ngana Kristen sejak lahir." Tuhan tidak melihat bahwa ngana itu pintar berbicara. Tuhan tidak melihat bahwa kau itu apa? Tampil di depan umum untuk memberitakan Injil, tetapi kehidupanmu jika tidak benar, maka sia-sia adanya. Orang yang sudah mengenal firman, dia harus hidup dengan firman itu. Karena hati-hati, firman itu akan menjadi hakim atas dirimu. Hati-hati. Dan sekarang ini juga banyak ajaran sesat ada di mana-mana. Bukan nanti sekarang, sejak dulu, sejak zaman para rasul, ajaran sesat itu sudah ada. 2 Korintus 11 ayat 4. Ada orang yang berbicara tentang Yesus yang lain, berbicara tentang roh yang lain dan Injil yang lain. Dalam bahasa Yunani disebut anathema, terkutuklah. Kita di sini sebagai orang Kristen harus memperkuat hidup kita. Kita harus cinta Tuhan Yesus. Kembali lagi, waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jangan kita gunakan dengan sia-sia. Kita harus kuat. Kita harus sabar bahwa kehidupan ini tanpa Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya. Sehingga ketika Galatia 2 ayat 20 mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kristus ada di dalam hidup kita. Dan ketika kita menyatu dengan Kristus Yesus, berteosis, sehingga di dalam Galatia 5 ayat 24 mengatakan, orang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Dia harus menyalipkan keinginan daging dan segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Tidak gampang. Apabila menyalipkan keinginan daging, melepaskan keinginan daging tidak segampang dengan mengucap dengan mulut. Cara satu-satunya merubah ortopraksiamu, cara hidup yang benar, jangan cara hidup yang tidak benar. Kalau orang sebanyak dosa, banyak melakukan pelanggaran, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka kita harus kembali ke jalan yang benar. Kita harus kembali. Tuhan sementara mengetuk pintu hatimu. Hei, sadar, kembalilah ke jalan benar, karena waktu ini adalah singkat, karena waktu ini adalah jahat. Kau harus sadar, kembalilah ke jalan benar. Pintu anugerah Tuhan siapkan supaya kau pegah, supaya kau melihat keselamatan itu. Kau harus berjalan lurus bersama Yesus, dan jangan pernah ragu bahwa Yesus akan mencari jiwa-jiwa yang hilang. Orang Farisi bertanya kepada Tuhan, masa Tuhan itu duduk di antara orang para penyamun? Apa kata Tuhan Yesus? Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang berdosa. Bagi jiwa-jiwa yang terhilang, bagi jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan, kembalilah ke jalan Tuhan, karena masih ada waktu dan kesempatan. Zaman sudah mulai dekat. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus kembali ke jalan benar. Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus bukan cuma mengasihi orang Kristen, Dia mengasihi seluruh agama yang ada. Dia mengasihi perbedaan kita, karena perbedaan itu indah. Marilah kita bersama-sama berjuang mencapai keselamatan. Kalau cuma orang mau bilang perang dunia di mana-mana, tetapi kalau kita mengiring bersama Yesus, apapun itu yang terjadi, apapun yang menjadi kesukaran, tetapi yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam hidupmu. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Dipersiapkan. Kenapa saya harus berkata kematian itu harus dipersiapkan? Karena memang ada satu waktu manusia pasti akan mati, dan kita tidak tahu hari kapan dan waktu kita akan mati. Kematian itu adalah merupakan sesuatu yang real, pasti terjadi. Tapi berbicara waktu dan tanggal, bulan dan hari, itu mesti misteri bagi kita. Kita mau tahu bahwa ketika kita mati itu bukan akhir segalanya. Memang kematian manusia dalam segala aktivitas kita di dunia ini habis, kita pasti akan dikubur. Tetapi yang sebenarnya tujuan utama yang harus kita tahu dan kita mengerti, bahwa ada tempat kekekalan yang dipersiapkan ketika orang mati. Neraka yang kekal dan surga yang kekal. Nah, saudara yang seksi dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan terus berbicara, menyampaikan tentang percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, diselamatkan saudara. Dan saudara
orang-orang yang melakukan dosa, hidup di dalam hawa nafsu dunia akan dibinasakan. Tapi hari ini saya memberikan suatu pesan, saudara Islam Tuhan, ketika Anda tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, perhatikan baik-baik saudara, ketika Anda tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jangankan masuk surga saudara, perhatikan, jangankan masuk surga, mau lihat surga saja nyata saudara, mau lihat surga nyata saudara. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini saya berbicara bukan hanya sekedar kepada orang yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup di dalam dosa, tapi saya juga hanya harus memberitakan pesan kepada kita semua yang sudah melayani Tuhan, yang sudah dipakai Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, singers di gereja, pengkhotbah. Ingat baik-baik saudara yang seksam Tuhan, bahwa kalau kita tidak mampu untuk terus bertahan hidup, jaga kekudusan, maka kita juga akan menuju ke neraka yang kekal. Dan itu tidak pernah kita harapkan. Kita tidak pernah bermimpi untuk ke sana. Tapi saya mau katakan saudara, bahwa hari-hari ini Anda bisa berkata, Pak Gembala, Pak Pendeta, Amang Tim, Kopassus Mission, orang capek. Tapi ingat baik-baik, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Setuju? Katakan amin. Kalau kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan, Tuhan senang dan kita akan diberkati. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan. Jangan pernah menganggap kekuatan, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita manusia. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya jauh daripada Tuhan. Tetap orang yang dekat dengan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Amin saudara. Biarlah kiranya di malam hari ini saudara, lewat pemberitaan kebenaran firman Allah ini menjadi jelas bahwa ketika kita benar-benar berharap, bersandar, percaya kepada Yesus, maka kita akan memperoleh keselamatan. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu yang ada baik di pertokoan, yang sementara berjualan, atau para pengunjung toko yang ada, ketika melihat tim Kopassus Mission sudah berulang-ulang kali ada di tempat ini, dan ada pendeta-pendeta dari tim yang lain yang juga menyampaikan kebenaran firman Allah yang sama, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa jenuh, tetapi kalian harus berani berkata, makasih banyak Tuhan, karena di hari ini kami juga diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Karena hari ini kami berteriak dan terus berteriak. Dalam beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kalau di daerah di belakang tempat jual cabok, orang mulai bertaria, tinggal pilih, ayo silakan, mari mampir Bu, Bapak silakan, tinggal pilih, buka baru, mari silakan, ada harga murah 103 atau 105. Tapi hari ini kami tidak berbicara tentang cabok, kami tidak ngobrol-ngobrol tentang nama Yesus, tapi kami harus memberitakan bahwa sesungguhnya orang yang benar-benar mau mendengarkan suara Injil kebenaran firman Allah pasti diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Saya rasa ini saja yang boleh saya sampaikan untuk kita malam hari ini. Dan yang pastinya ketika kita memberi kesempatan waktu yang terbaik untuk ada dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan di malam hari ini, Anda diberkati oleh Tuhan.